Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang sistem pengukuran suhu dan kelembapan tanah menggunakan sensor soil moisture YL69 dan DHT22. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada saya sendiri, Adelia Ferrani. Kemudian ada teman saya Ika Novitasari, Esti Ferrari, dan Alif Romdoni. Latar belakang dari proyek kali ini yaitu suhu dan kelembapan tanah merupakan unsur iklim mikro yang berperan penting dalam proses biologis tanah, termasuk dekomposisi bahan organik dan aktivitas mikroorganisme, yang di mana keduanya itu mempengaruhi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pemantauan suhu dan kelembapan tanah dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi lingkungan. Nah, untuk alat dan bahan dari proyek kali ini, yang pertama ada sensor soil moisture YL69, maaf, terjadi kesalahan. Kemudian ada sensor DHT22, node MCUSP 8266, micro USB, kabel jumper, laptop yang sudah terinstall untuk software Arduino IDE, smartphone yang sudah terinstall aplikasi Blink, sedangkan bahan yang digunakan itu ada dua, yaitu tanah kering dan tanah basah. Ini untuk komponennya, ada DHT22, ada sensor soilnya, kemudian ada ISP 8266. Untuk gambar yang ini itu ada aplikasi Blink yang dimana nanti alatnya ini akan terhubung. Jadi kita bisa mengakses data yang didapat langsung dari smartphone. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada diagram blok dari sistem ukuran kaki. Di sini ada sensing elemennya yaitu berupa soil moisture 9 dan DHT22. Kemudian ada sinyal processingnya yaitu menggunakan Node MCU ESP8266. Dan displaynya ada dalam bentuk serial monitor dan dalam internetnya adalah Blink. Oke, untuk berdasarkan masing-masing komponen pada gambar sebelumnya, terdapat beberapa komponen tadi. Yang pertama ada catu daya yang digunakan untuk memberikan suplai tegangan masukan sebesar 3,3 volt DC untuk mikrokontroler ESP32, ESP8266, kemudian sensor tanah capacitive soil, dan DHT22. Kemudian untuk masukan dari sensor tanah menggunakan satu buah pin ADC yang pada mikrokontroler untuk mendeteksi sebuah keadaan tanah. Kemudian ada mikrokontroler Notch MCU ESP8266 yang berfungsi sebagai wadah terjadinya pemrosesan data yang diterima dari sensor sebagai masukan dan dikeluarkan untuk mengatur perangkat terkait. Kemudian menampilkan data tersebut pada sebuah serial monitor dan aplikasi Blink. Yang sebelumnya mikrokontroler sudah ditanamkan sebuah program terlebih dahulu agar proses pembacaan data sesuai. Kemudian ada serial monitor yang berfungsi sebagai display atau penampil hasil pembacaan sensor tanah. Kemudian ada Blink yang berfungsi sebagai serial monitoring dari jarak jauh dari penampil hasil pembacaan sensor tanah dan dilengkapi dengan sebuah diagram chart secara real time. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yang berikutnya yaitu adalah metode pengambilan data. Di mana metode ini yang digunakan dalam pengambilan data dilakukan dengan cara menancapkan sensor soil moisture YL69 ke dalam tanah. Dalam mengambil data menggunakan dua tanah yang memiliki kelembapannya yang berbeda, yaitu tanah kering dan tanah basah. Untuk mengetahui nilai dari pengukuran kelembapan tanah tersebut dilakukan secara bergantian. Sensor soil akan mendeteksi nilai dari tanah kering maupun tanah basah sesuai dengan sistem yang sudah diprogram pada software Arduino IDE. Nah, sedangkan untuk sensor DH22 akan mendeteksi suhu di sekitar tanah yang sedang diuji oleh sensor soil. Data yang didapatkan akan dikirim ke aplikasi Blink yang ada di smartphone untuk dilakukan monitoring dan analisa data. Next.
Oke, sebelumnya saya izin masuk untuk memberikan sedang kendala. Ini merupakan data dari proses pengambilan data. Yang pertama tadi adalah video pengambilan data dalam tanah kering, kemudian yang di sini adalah pengambilan data dengan tanah basah dengan tampilan pada serial monitor dan bin telah sesuai, yaitu keduanya tertampil pada sini. Untuk pengambilan data tanah kering dan tanah basah sendiri dilakukan di Departemen Fisika, tepatnya di Gazebo Fisika. Selanjutnya ini ada data hasil pengukuran. Ini tanah kering. Nah, tanah kering ini pada pembacaan alat dengan kondisi data kering, ini tuh bersekitar pada humidity-nya 79,30% hingga 81,50% dari total semua yang data yang kita ambil. Nah, kalau di sini tuh hanya diambil 9 data saja. Terus selanjutnya tuh temperatur itu dia itu cuman hanya bersekitar 26,20 Celcius hingga 26,10 Celcius. Dia tergolong stabil pembacaan temperaturnya. Terus yang selanjutnya itu ada soil. Pembacaan soil itu terbaca dari 1% hingga 35%. Naik secara bertahap, ada sedikit data yang naik turun tetapi tetap stabil. Mungkin bisa selanjutnya. Di sini ada tanah basah. Tanah basah ini yang pertama itu ada soil. Soil itu data yang terbaca semua itu dari 1% hingga 121%. Nah, ini naik secara bertahap, tapi tidak ada data yang naik turun seperti data yang sebelumnya yang kering, tanah kering. Dia tergolong stabil dan naik itu secara bertahap secara bertahap. Terus kemudian itu ada temperatur. Temperatur ini 25 hingga 25,30. Ini temperaturnya tetap stabil di angka 25-30, tidak ada perubahan. Sedangkan humidity itu terbaca antara 85,70% hingga 85,90%. Yang akan meningkat secara konstan, tidak ada perubahan naik turun. Mungkin selanjutnya. Nah, kesimpulan pada kali ini itu dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa perangkat yang dirancang dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Data pengukuran kelembapan tanah, kelembapan udara, dan suhu udara yang diambil dari dua jenis tanah yang berbeda, tanah kering dan tanah basah, memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan informasi yang terdapat dalam literatur sensor yang digunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.